Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, kali ini saya akan memberikan review sebuah mesin kopi berkualitas espresso machine dari Italia yang sudah 6 tahun lebih loh saya gunakan sehari-hari, rutin harian di warung kopi Full Cup Grand Depok City. Jadi insya Allah saya paham lahir batin luar dalam dari mesin espresso yang dijual oleh EDM Jakarta. Oke teman-teman, ini dia untuk mesinnya. Sudah ada di table saya seperti yang teman-teman tonton di video kali ini. Iso Alec Duetto 4 made in Italy. Oke teman-teman, sekarang mari kita ulas dari outlooknya terlebih dahulu. Menurut saya, untuk ukuran ya, untuk size ya, Alec Duetto 4 ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Jadi pas ya untuk sebuah coffee bar. Dan untuk color warnanya ini putih. Oke, teman-teman, dikombinasi dengan warna wood yang ada di knob di sini sama di lever ya. Teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan warna yang lain seperti black maupun mirror ya. Nah, desainnya ini tergolong elegan dan untuk materialnya ya, tuh ya teman-teman, tuh ini terbuat dari stainless steel yang tebal, yang padat. Karena itu wajar kalau bobotnya berat dari espresso machine ini Alec Duetto 4 ya mencapai hingga 33 kg. Jadi tergolong berat seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke apa saja sih ya yang ditawarkan dari Alec Duetto 4 ini. Yang pertama, untuk boilernya ini sudah double boiler ya. Boiler brewnya itu kapasitasnya 0,8 liter. Lalu boiler steamnya dan hot waternya itu gabung ya, itu 1,8 liter ya. Dengan begitu kita bisa melakukan ya pekerjaan brew dan steam di saat yang sama dengan hasil yang sama-sama bagus ya. Saya sudah buktikan selama beberapa tahun terakhir ini brewnya terbaik, apalagi steamnya juara banget ya, gitu ya teman-teman. Terus kita akan lanjut ke pompa. Alec Duetto 4 ini sudah menggunakan rotary pump. Jadi nggak perlu refill terus-terusan ke mesin ya. Di sini ada ya, ada penampung airnya, itu kapasitasnya 2 liter. Jadi kalau teman-teman meskipun gunakan sedot air dari galon, tetap air yang ada di mesin itu ya wadahnya itu diisi ya. Karena di dalamnya itu juga ada alarmnya. Kalau kosong nanti mesin ini akan bunyi. Ingat ya teman-teman, mesin itu seringkali masalahnya muncul dari kita itu lalai ya dalam hal mengisi air ya. Karena itulah pastikan selalu cek baik air yang ada di mesin maupun yang ada di galon itu selalu ya tersedia ya, jangan sampai kehabisan. Rotary pump ya teman-teman. Terus kita lanjutkan ke PID. Nah, di sini ini ada PID ya teman-teman, dan PID-nya ini ya bisa kita melakukan perubahan pengaturan untuk temperatur dan tekanan steam dan brew secara independen. Jadi brew dan steamnya itu bisa kita ubah-ubah ya temperaturnya. Tentu saja nanti akan berpengaruh ke tekanannya juga ya. Nah, di sini pun ini ada shot timernya. Jadi nanti ketika kita ekstraksi espresso, jadi ada waktu yang berjalan di sini, kita nggak perlu ya menggunakan timer secara terpisah lagi. Oke teman-teman, sip. Hampir semua hal ya, hal-hal penting ya dari sebuah espresso machine ditawarkan di Alec Duetto 4 ini, termasuk untuk group headnya. Ini group headnya single dan menggunakan group head E61 ya. Ini ada group head E61. Dengan group head E61 ini maka gitu ya, kita bisa membuat ya espresso dengan sangat menarik, konsisten ya, baik itu temperatur maupun tekanannya ya, konstan dan konsisten. Ini merupakan group head ikonik dan legendaris gitu ya teman-teman. Oke. Nah, di bagian sini ini ada manometer ya, ada pressure gauge-nya, ada 2. Yang di bawah ini ya manometer untuk brewnya, lalu kemudian yang di atas ini manometer untuk steamnya, ada 2. Oke. Double boiler, rotary pump,
ada E61 untuk group headnya, PID-nya independen ya, baik brew maupun steamnya. Nah, di mana sih steamnya? Ya, tongkat uapnya di sini. Ini adalah tongkat uap ya teman-teman. Nah, untuk knobnya ini dari wood, dari kayu, jadi sangat menarik. Termasuk juga untuk yang knob hot waternya. Ini tongkat uap steamer, ini hot water. Oke, nah untuk tongkat uap ini ya, di sini ada nozzle, ada steamer tipnya, dan ini bisa dilepas. Ini hole-nya 2, ya, lubangnya itu 2. Teman-teman, ketika ya teman-teman membeli mesin Alec 214 ini, yang menarik lagi adalah teman-teman akan dikasih gitu ya, nozzle atau steamer tip tambahan yang lubang 3 dan lubang 4. Yang lubang 4 itu ada 4 di pinggir, ada 3 di pinggir, satunya di tengah. Jadi teman-teman bisa memilih nanti ya, cocoknya pakai yang 2 lubang, 3 lubang atau 4 lubang. Enak banget ya. Jadi sudah dilengkapi dalam paket pembeliannya untuk nozzle atau steamer tipnya ya. Kalau ini brand Alec Duetto, ini ada bendera Italinya. Oke. Lalu kemudian yang di sini ini ada lampu indikator. Untuk yang ini lever ya. Ketika kita melakukan ekstraksi espresso ya, ada setengah, lalu kemudian ada full ya. Ada shot timernya juga, ada alarmnya. Nah, satu hal juga yang menarik ya, yang penting untuk saya sampaikan ya, untuk di bagian kanan mesin ya, kanan kita ya di sini ya. Oke. Ini ada power on off. Lalu di sebelahnya ada switch-nya lagi. Switch-nya untuk brew dan steam ya, brew dan steam ya. Jadi kalau misalnya kita hanya ingin menggunakan espresso machine ini untuk keperluan ekstraksi espresso saja, steamnya kita matikan, itu bisa ya. Mesin ini kan hanya membutuhkan daya 2400 watt. 1000 untuk brew, 1400 untuk steam. Nah, kalau kita tidak mengaktifkan, menonaktifkan berarti ya, mematikan brewnya, berarti praktis espresso machine ini hanya membutuhkan daya di awal hanya 1000 watt saja. Kenapa? Karena steamnya bisa dimatikan ya. Switchnya ada di sini ya, di kanannya kita ya. Oke, nanti kita tunjukkan ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya sebenarnya adalah hampir semua hal yang kita butuhkan ya, yang penting-penting, yang urgent-urgent gitu ya, dari sebuah espresso machine, mesin kopi, mesin espresso itu ditawarkan semua oleh Alec 214 ini, terkecuali volumetric. Ini nggak ada volumetricnya ya, tapi semuanya ya saya sudah pakai 6 tahun bahkan lebih. Ini menawarkan ya kenyamanan, kebahagiaan buat kita. Kenapa? Karena ketika kita membeli mesin espresso ini, bayangkan saya sudah pakai 6 tahun lebih gitu ya, itu seperti investasi ya. Jadi kita beli barang, beli mesin ya, mesin kopi, lalu nggak cepet rusak ya, untuk jangka waktu yang lama ya. Menurut saya itu sangat penting ya, karena buat apa ya kita punya mesin espresso dipakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan rusak. Nah, kalau ini saya sendiri udah pakai, sudah membuktikan 6 tahun lebih nggak ada masalah ya. Kalaupun ada masalah kecil-kecil biasa itu diservis aja. Yang penting kita memang juga merawat, bukan hanya menggunakannya. Kayak gitu ya teman-teman, oke? Nah, teman-teman, saya akan lanjutkan. Kalau kalian membeli espresso machine ini ya, tentu saja akan dapat 1 unit mesinnya, dan juga akan dapat pula ya kelengkapannya. Oke, saya ambilkan dulu sambil ini bersemangat nih ya. Jadi ya dimaklumi kalau berkeringat. Oke, yang pertama sebentar. Portafilter. Ini 58 mm ya. Teman-teman dapat 2. Ya, ini handle-nya bagus banget ya, cantik sekali ya. Ini berat loh ya, ini berat. Oke, ada portafilter ya, ini yang ya double dose ya, double spot. Double dose, double spot. Terus yang ini single dose, single spot. Terus teman-teman juga akan dapat, saya ambil dulu. Ini ya filter yang blind filter. Ini sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin bersih-bersih mesin ya, backflush ya, ditambahkan dengan bisa liquid, bisa powder kimia ya, secukupnya. Oke, sebentar. Dapat apa lagi ya? Temper udah pasti. Nih, tempernya profesional, 58 juga, bagus dan berat. Terus sikat ya. Ini yang saya pegang dari tadi. Ini lap, sebenarnya lap aja dikasih loh. Ini lap ya, microfiber ya. Ini sangat penting supaya kalau kita ngelap mesin gitu ya, langsung cepat bersih dan tidak tergores. Jadi gunakan lap yang lembut seperti ini ya. Teman-teman sudah dapat. Oke,
Oke, ada lagi nih sebenarnya. Nah, ini. Ya, sebentar. Wah, lumayan nih berkeringat nih. Oke, ini siang hari juga, lumayan panas. Nah, ini yang saya cerita tadi ya, teman-teman. Jadi teman-teman akan dapat nozzle steamer tip tambahan. Ini ada 3 nih, ya. Ada yang lubang 3, ada yang lubang 4. Nah, yang lubang 4 itu ada 2. Ya, 4 di pinggir, ada yang 3 di pinggir, 1 di tengah. Ya, sesuai keperluan dipakai saja ya. Nyaman banget ya. Juara lah kalau untuk steamnya. Espresso juga terbaik. Terus ini manual booknya ya. Buku manualnya disertakan juga, ini dicetak warna color ya, bukan hitam putih, nggak sekedar difotokopi, dan ini tersedia dari beberapa bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ya, ada bahasa Itali, ada bahasa Prancis ya. Kalau teman-teman misalnya ahli dalam bahasa Jerman, ya baca yang Jerman. Nah, kalau saya cukup Inggris saja ya. Gitu ya, teman-teman. Oke, sip. Setelah ini kita akan lanjutkan brew espresso dan steam juga ya. Supaya teman-teman punya gambaran yang lebih sistematik lagi kalau ingin membeli espresso machine dari Itali Alec 214 yang dijual oleh EDM Jakarta. Oke, jangan kemana-mana. Nah, setelah ini saya akan tampilkan spesifikasi lengkap dari Alec 214 sebagai berikut. Oke, teman-teman, sebelum ekstraksi kopi, brew espresso, saya akan sharing terlebih dahulu ya tutorial bagaimana cara melakukan perubahan ya, pengaturan untuk PID yang ditawarkan oleh mesin kopi Alec 214 ya, made in Italy. Oke, ini mesinnya. Nah, teman-teman, mesin ini sudah saya hidupkan. Untuk power on off-nya ada di sebelah sini ya. Tuh, ada lampunya yang menyala. Dan di sebelahnya lagi, ini ada switch untuk brew berikut steam. Oke, jadi teman-teman, kalau tidak ingin menggunakan steamernya yang ini ya, oke, tinggal dimatikan saja. Sehingga teman-teman bisa hemat listrik. Lumayan ya, untuk brewnya kan 1000 watt. Nah, untuk steamnya 1400 watt. Jadi dengan dimatikan berarti kita hemat listrik. Oke, yuk ke sini. Nah, inilah PID yang saya maksud ya, yang ditawarkan oleh Alec 214 ada di sini. Di sini kita bisa melakukan setting ya, temperatur dan tekanan ya. Oke, untuk brew dan steam. Dan di sini pula ada short timernya. Oke, caranya sebenarnya sangat mudah, sangat gampang ketika kita ingin melakukan perubahan untuk temperatur baik itu brew maupun steamnya ya. Tinggal kita pencet tombol yang ada tanda panah ke atas dan ke bawahnya itu. Oke, seperti ini. Berbarengan ya. Oke. Nah, ada T1 ini untuk brew, tinggal kita naikkan sesuai keperluan saat kita kalibrasi atau dial in. Oke, misalnya kita gunakan di 92 derajat Celcius. Oke, baru kemudian ini T2, ini temperatur untuk steamnya. Oke, ini 125 sampai 128 ya maksimal ya. Oke, minimalnya 80, maksimalnya di 128. Maunya berapa? Biasanya yang saya suka itu antara 123 sampai 125 ya. Oke, sebentar tuh. Kita pakai misalnya angka cantik nih 123. Oke, kalau udah selesai seperti ini. Nah,
Ini berarti sudah disimpan pengaturan ya temperatur baik itu T1 maupun T2, baik itu untuk brew maupun untuk steamnya. Sangat mudah sekali ya. Ini untuk steamnya. Oke, lalu kemudian ini untuk brewnya. Nah, untuk hot water juga diambilkan dari boiler steamnya ya. Di sini hot waternya tuh. Oke. Nah, tuh itu berarti mesin ya narik air ya, rotary pump ya, ada galon di sana. Terus sekarang lagi boiling. Seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan brew espresso atau ekstraksi kopinya ya. Good, teman-teman. Mari lanjut brew espresso. Ekstraksi kopi menggunakan Izo Alec Duetto 4. Untuk coffee grindernya saya gunakan Eureka Atom 65. Dua-duanya, baik itu grinder maupun espresso mesinnya dari EDM Jakarta. Oke, yuk sini. Ambil portafilternya. Lakukan flushing. Oke. Jangan lupa ini dibersihkan sampai bersih dan kering ya. Seperti ini. Oke ya. Terus sekarang lakukan grinding and dosing. Seperti itu. Kita kita nolkan dulu ya. Oke, itu sudah nol. Supaya tahu berapa dos yang dipakai. Kayak gini. Oke. Oke. Sambil di tap boleh. Oke, ya. Berapa kira-kira? 18 ya. Pas. Oke, kita akan pakai. Nah, ini sebenarnya hasil gilingnya udah bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai WDT boleh, mau nggak apa-apa ya. Ini saya nggak pakai. Teman-teman ketika dosing mau pakai dosing ring juga boleh ya. Nggak juga nggak apa-apa. Oke. Distribution tool yang ini kita pakai. Terus kita akan temping ya. Tempingnya jangan terlalu strong, secukupnya saja, tapi juga jangan terlalu lemah ya teman-teman ya. Oke, ini hasilnya bagus. Oke, ini langsung kita akan ekstrak ya. Sip. Nah teman-teman pastikan gelas-gelasnya sudah siap. Oke, karena setelah ini dimasukin ke group head langsung di brew ya, jangan ditunda-tunda. Dan ngambil gelasnya tolong jangan dari atas ya, dari samping, karena customer ya minumnya itu dari rim ya, rim cangkirnya. Oke, ini sip, langsung di brew. Oke, kita tunggu tuh. Nah, bareng ya, jadi antara kanan kirinya sama. Ini shot timernya ya, yang di atas jalan waktunya tuh. Oke, sip. Jadi nanti disesuaikan saja ya kebutuhan teman-teman seperti apa saat dial in ya, saat kalibrasi ya. Oke, bagus. Ini, nah nih hasilnya. Secara visual kremanya cakep ya teman-teman. Kita akan minum. Sambil duduk dulu. Oke. Nah, ini pakai double, di split ya jadi dua. Yang ini nanti akan dipakai untuk keperluan cafe latte yang ada seninya ya, ada artnya di permukaannya ya, latte art. Yang ini kita akan coba bagaimana dengan sensori atau rasanya. Oke, kalau visualnya kan tadi teman-teman juga lihat ya, bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba, mari ngopi. Ini kita pakai kopi yang biasa dipakai di warung kopi full cup Grand Depok City ya. Pas diminum ya, untuk manis, asam, sama pahitnya itu sinergis, balance ya kan. Terus mouthfeel di mulut ya, berat ya, kayak espresso pada umumnya ya. Lalu kemudian teksturnya lembut ya, soft, smooth ya. Untuk aftertaste-nya ini long pleasant aftertaste ya, clean aftertaste ya, flavorful juga, perform on point karena kopi ini memang biasa kami pakai sehari-hari, rutin harian di warung kami ya, di GDC. Jadi pahamlah terhadap karakternya. Oke, saya akan habiskan ya. Asik ya. Sip teman-teman. Setelah ini
kita akan lanjut gitu kan. Untuk steam susu, kita akan tuang ke kopi yang ini untuk dibuat ya menu turunan espresso ya, cafe latte, ada gambarnya. Jadi jangan kemana-mana, mari kita lanjut. Sip teman-teman, sekarang waktunya untuk steam susu menggunakan Alec Duetto 4. Untuk kopi kita gunakan yang tadi sudah diekstraksi ya sebelumnya. Ini vessel ukurannya 210 ml. Jadi susunya kira-kira antara 170 sampai 190 ml, disesuaikan dengan vessel atau cup atau wadah yang dipakai. Oke teman-teman, sangat direkomendasikan gunakan fresh milk pasteurisasi ya, seperti itu. Nah, boleh ditakar, boleh ditimbang ya, maupun dikira-kira. Biasanya ya, zat yang digunakan rutin harian kan sudah hafal batas maksimalnya di mana. Kalau yang ini di sini ya, teman-teman. Oke. Ketika steam susu, selalu perhatikan stretching, rolling, heating. Ayo ke sini. Oke. Kedalaman dan kemiringan ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Buka knopnya. Oke. Berdesis, berputar. Tinggal kita cek panasnya. Ini steam susunya juara banget ya. Begitupun dengan ekstraksi kopinya, oke banget. Ya, kalau nggak ada bubble nggak usah di-tap, langsung dipakai. Ya, kita lanjut ke puring. Oke, Bismillah. Ini diving kanvas ya, baru kemudian landing, bikin dot deket kayak gini. Oke, ini apa, ini angsaan ya. Oke, jadi deh. Wow, bagus ya tuh. Oke, lembut ya, mengkilat. Saya letakkan dulu sini. Oke, ini kesini, coba lihat hasilnya tuh lagi. Nah, kayak gitu tuh. Wow, ya nggak? Cakep ya, tuh ya. Kita akan coba juga. Saya ambil tempat duduk dulu. Oke, shiny, silky, glossy gitu ya. Oke, nggak ada bubble, tidak dry foam, creamy, dan semoga sweet kayak saya. Oke teman-teman, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim dari beberapa sisi. Lembut, manis pula. Kalau ada yang bertanya manisnya dari mana? Dari laktosa susunya ya. Sekalian ngopi nih kan? Ya, dari satu lagi sisinya. Lembut di mulutnya, rusak ya. Latte artnya gampang. Tinggal bikin lagi ya. Sekali lagi ya, latte art itu bukan hanya soal visual, tetapi juga rasa. Jadi kemampuan kita ketika steam susu, termasuk juga ekstraksi kopi ya, dan kemampuan kita ketika menuangnya itu akan membuat tampilan visualnya bagus ya, dipandangnya enak, difoto bagus ya kan, dirasanya juga terbaik kayak gitu ya teman-teman. Nah ini ya, ketika saya minum dari beberapa sisi uniform rasanya. Terus antara susu sama kopinya itu sinergis, flavorful juga gitu. Sweet, manis, creamy. Sip, good banget. Kita akan lanjut setelah ini untuk steam susu kembali ya. Ya, kita akan bikin lagi ya cafe latte yang permukaannya dilengkapi dengan pola, pattern atau gambar. Kita mengenalnya dengan latte art yang kayak gini ya. Sip, jangan kemana-mana. Bismillah, kita akan tuang
Steam susunya seperti biasa bagus. Oke. Oke, enjoy ya. Relax. Oke, apa ya? Ini chipmunk nih ya, pattern yang saya buat beberapa tahun lalu. Oke, dekoratif ya masuknya ya. Oke, tuh. Chipmunk ya, teman-teman tuh. Enjoy, teman-teman. Oke teman-teman, ini saya pakai steamer dengan nozzle steamer tip 2. Jadi bawaan ya, bawaan mesinnya, nggak diganti. Ini nggak ada bubble, bisa langsung kita pakai. Ya, mari kita pouring, relax, enjoy, jangan tegang. Oke, dinikmatin aja tuangannya. Ya, sip, seperti ini. Oke, baru bikin dot deket, ditulip kecil ya. Oke, baru rosetta di sini. Oke, kita kasih tulip lagi di sini. Oke, satu lagi lah ya. Oke, bikin apa ya? Ini apa kira-kira ya? Ini kelinci-kelincian. Jadi deh tuh. Ya. Oke, saya letakkan di sini. Enjoy ya, teman-teman ya. Tuh, hasilnya bagus kan? Tuh. Ini dekoratif pattern, imut, lucu, ya kan? Kelinci-kelincian. Please enjoy. Steam susu lagi ya. Stretching, rolling eating. Desisanya sudah ada, putaran pusarannya juga, tinggal nunggu panasnya susu. 55 sampai 65 derajat Celcius. Oke, sangat bisa diandalkan ya Alec Duetto 4 ini. Oke, kalau nggak ada bubble, nggak ada gelembungan, nggak usah di tap. Ini sudah bagus hasilnya ya. Shiny, silky, glossy. Oke, sekarang kita akan tuang. Bismillah. Oke, enjoy ya, relax gitu ya. Jangan tegang, jangan kaku. Oke. Ini apa ya? Oke, kita bikin buntut. Kita bikin kaki. Lagi di sini. Oke, ini apa ya? Ini kuda-kudaan ya teman-teman ya. Tuh hasilnya ya, sini ya. Oke, tuh hasilnya bagus kan? Oke, tuh kedalaman, kemiringan. Ya, tuh. Kalau udah cukup, bisa dinaikkan. Tetap jaga putarannya ya, pusarannya. Cakep. Oke. Alec
Kyoto 4 ini sudah seperti sahabat saya gitu ya, sudah 6 tahun lebih saya pakai. Ya, oke, Bismillah, yuk. Seperti biasa, ya, diving, kanvas. Oke, sampai cukup. Ini sekarang kita bikin apa ya? Oke. Sip. Oke, di sini lagi. Ini dekoratif pattern ya, teman-teman ya. Oke. Ini saya buat B namanya ya. Oke. Ini dia. Oke, ini hasilnya. Steam susu yang kesekian kalinya nih. Jadi kita berkali-kali nih ya. Konsisten banget hasilnya. Oke. Langsung pakai. Time management ya. Ketika bikin latte art. Oke, seperti ini sama kayak tadi diving kanvas. Ya. Oke. Stop. Baru bikin dot landing. 1 2 3 ya kan. Tulipan ya. Oke, angkat. Finish ya. Oke, kelar. Berdesis, berputar, ya, berpusar. Panasnya susu 5565 derajat. Cakep. Oke, jangan lupa dibersihin seperti ini ya. Saya manajemen ya, habis steam jangan berlama-lama. Kondisi terbaiknya langsung dituang. Ya, kayak gini. Oke, diving, kanvas, stop. Oke, ini Rosetta ya teman-teman ya. Angkat, finish. Nah, selesai deh. Bunyi desisan kedengeran ya. Putaran-putaran juga kelihatan tuh. Tinggal panasnya susu. Oke. Ideal banget nih steamernya. Ya. Oke. Bismillah. Ya. Kita sudah steam susu berkali-kali sama puring. Ini kita puring, diving kanvas. Oke. Baru landing, white dot. Ya. Kita bikin tulip di bagian bawah. Kayak gitu ya. Oke, jadi ini swan ya. Oke, teman-teman tuh. Ya. Jadi ya. Oke. Good, saya letakkan dulu. Ini hasilnya silky ya, saya ini nggak ada gelembungan kan tuh ya. Pelan. Oke, cakep lah ya. Kayak gitu ya, teman-teman. Tuh, susunya juga. Oke, good. Nah, teman-teman, di video kali ini saya sudah
ya, steam susu berkali-kali, termasuk juga gitu ya ekstraksi espresso. Dan hasilnya seperti yang teman-teman tonton di video ini gitu ya. Untuk espresso ya, visual kremanya cakep ya. Terus sensori atau rasanya juga bagus. Nah, untuk cafe latte-nya sendiri yang dilengkapi dengan pola atau gambar atau pattern di permukaannya ya, secara visual ya, teman-teman lihat ya, banyak pattern yang saya buat gitu kan. Terus kemudian saya juga sudah rasakan ya, baik itu balance-nya maupun flavornya perform on point dengan menggunakan ya espresso machine Alec 214 made in Italy yang dijual dipasarkan oleh EDM Jakarta. Untuk itulah teman-teman yang ingin membeli ya, ingin memiliki espresso machine ini gitu, langsung cek saja deskripsi video ini karena di dalamnya ada link pembeliannya. Saat video ini dibuat harganya ya 40 sampai 42 juta tergantung color atau warna yang teman-teman pilih ya. 40-an itu untuk yang mirror, lalu kemudian yang putih sama yang hitam itu sekitar 42 juta. Dan ya EDM Jakarta itu ya seringkali juga ya ada promo. Langsung cek aja, siapa tahu pas teman-teman mau beli itu pas promonya sedang berlangsung. Kayak gitu teman-teman. Dengan harga segitu, teman-teman dapat 1 unit mesin ya espresso. Kalau ini grindernya juga sebenarnya dari EDM Jakarta ya. Ini grindernya Eureka gitu ya. Ini yang Atom 65 ya. Teman-teman, untuk mesin espressonya oke, double boiler. Terus ada PID-nya, brew dan steam secara independen. Ada shot timernya juga. Oke, manometernya ada untuk brew dan untuk steam. Terus kemudian E61 untuk group head-nya, rotary pump ya, double boiler. Materialnya nggak kaleng-kaleng, stainless steel padat gitu ya, tebel. Terus di finish ya, finishingnya itu juga cakep ya, nggak ngasal. Ini produk Eropa ya, jadi bisa dijamin. Apalagi saya sendiri memang sudah 6 tahun lebih menggunakan espresso machine, mesin kopi Alec 214 ini. Jadi hal-hal seperti attention to detail itu betul-betul diperhatikan. Sampai untuk urusan selang saja nih ya, baik selang inlet maupun outlet itu materialnya bagus banget ya. Yang inletnya itu dari stainless steel yang bagus banget gitu ya, termasuk juga yang untuk buangannya itu juga cakep. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini selain ada alarm shot timer, teman-teman juga ya bisa mengaktifkan atau menonaktifkan untuk steamnya. Karena di sini ada switch untuk brew dan steam ya, dimana ini kan 2400 watt ya dayanya, 1000 untuk brew, 1400 untuk steam. Dengan misalnya kita menonaktifkan steamnya karena nggak dipakai, itu berarti kita makin hemat listrik lagi ya. Untuk produk Eropa ya itu bagus banget dan sangat direkomendasikan baik untuk teman-teman coffee shop maupun home barista, home brewer. Seperti itu, oke? Ini untuk durability saya sendiri sudah merasakan. Jadi seperti orang investasi, beli espresso machine untuk jangka waktu yang lama, untuk jangka waktu yang panjang. Buat apa ya kita mengeluarkan duit untuk beli mesin kopi sebulan, 2 bulan, 3 bulan langsung rusak, apalagi misalnya after sale-nya kurang bagus. Nah, ini semua dijamin oleh EDM Jakarta ya. Langsung klik ya link pembelian yang ada di deskripsi video ini. Sip, saya kira demikian. Terima kasih teman-teman menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya baru menonton separuh-separuh, tonton ulang lagi ya dari awal sampai akhir supaya mendapatkan informasi yang utuh, yang sistematik ya, untuk informasi soal Alec 214 ini. Oke? Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sehat.